Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jepang ya. Dan kita akan menggunakan pola subjek wa, kata benda ga, ya. Lalu kata kerja. Kata kerjanya aru, wakaru, atau dekiru. Ya, jadi polanya subjek wa, kata benda ga, aru, atau wakaru, atau dekiru. Ya. Yang pernah dipelajari untuk pola ini subjek wa, kata benda ga, aru. Jadi kalau menggunakan aru yang sudah dipelajari itu kata benda ini erat kaitannya dengan subjek, gitu ya. Artinya memiliki atau mempunyai. Lalu di sini juga ya selain memiliki atau mempunyai, aru di sini ada ya. Dan wakaru mengerti dan dekiru dapat atau bisa. Jadi biasanya atau yang sudah kita pelajari, kalau di sini kata kerja, kata bentuknya itu o. Misalkan watashi wa hon o yomimasu. Saya baca buku. Watashi wa tegami o kakimasu. Saya menulis surat. Atau watashi wa terebi o mimasu. Saya nonton TV. Gitu ya. Tapi di sini menggunakan aru, wakaru, dan dekiru, kata bantunya itu ga. Artinya punya atau ada. Untuk wakaru artinya mengerti, untuk dekiru itu artinya bisa ya, atau dapat melakukan sesuatu. Jadi di sini menggunakan pola wa dengan ga, kita lihat kata kerjanya misalkan ya. Dekiru itu menunjukkan kemampuan dapat melakukan sesuatu ya. Wakaru juga menunjukkan kemampuan, artinya mengerti, memahami. Dan aru juga ya bisa dikatakan memiliki sesuatu ya. Itu aru. Jadi karena kata kerjanya menunjukkan kemampuan, kata bantunya ga. Jadi subjek wa, kata benda ga. Nanti kata kerja yang lain, kalau kata kerja itu diubah ke bentuk dapat, ya, dekiru, yang tadinya kata bantunya o, itu menjadi ga. Lalu kata kerjanya itu menunjukkan kemampuan. Gitu ya. Dan untuk sekarang ini hanya 3 kata kerja ini dulu. Ya. Polanya itu wa, kata benda ga. Kemudian kata kerja aru, itu kelompoknya godang doshi. Ya. Jadi perubahannya sama seperti godang doshi yang berakhiran dengan ru, kecuali untuk bentuk nainya, untuk bentuk nakatanya. Ini berbeda dengan kata kerja yang berakhiran dengan ru yang lain. Kalau kata kerja yang lain yang berakhiran ru, misalkan kakaru ya, kakaru, kakate, kakata ya, kakaranai, ru-nya menjadi ra. Kakaranai, kakaranakata, kakarimas, kakarimashita, kakarimase. Itu kata kerja berakhiran dengan ru. Tapi khusus kata kerja aru ini berbeda untuk bentuk nainya. Contohnya di sini aru, bentuk tanya atta, bentuk t-nya ate. Ini sama dengan kata kerja berakhiran ru yang lain. Jadi bentuk tanya itu double t, ada sekecil ya. Double t. Begitu juga bentuk t-nya ada sekecil dengan t-nya, jadi atta ate. Lalu untuk bentuk nai, ru-nya itu tidak berubah menjadi ra, tapi langsung nai. Jadi a-nya hilang. Jadi nai, begitu juga nakata ya, karena nakata itu dari bentuk nai, aru a-nya tidak ada ya. Jadi langsung nakata, kemudian bentuk mas kembali lagi ke kata kerja ru yang lainnya, artinya sama dengan kata kerja ru yang lain, yaitu ru-nya menjadi ri. Jadi aru menjadi ari mas. Ari masta, ari maseng desta.
Jadi untuk kata kerja aru ini kelompoknya itu godang doshi, tapi kata kerja bentuk nai-nya berbeda dengan kata kerja aru yang lainnya. Jadi untuk nai langsung nai. Nakata. Itu langsung ya. Karena kita lihat contoh kalimatnya dengan pola yang di atas tadi ya. Ini yang reibung contohnya. Anata wa okane ga arimasu ka? Okane artinya uang, arimas punya ya. Jadi ini dibacanya kane. Jadi kalau ada o, okane artinya uang. Tapi kalau tidak ada o, misalkan king yobi, ini kingnya ini huruf ini. Mas artinya king itu ya. Jadi kalau okane uang. Lalu yang kedua, anata wa kyodai ga arimasu ka? Kyodai ini saudara, kyodai ga arimasu ka? Arimas punya ya. Apakah kamu punya saudara? Dan yang berikutnya, kanojo wa kodomo san ga arimasu. Oh, ini yang kedua, ini bukan anata wa, watashi ini ya. Watashi wa kyodai ga arimasu. Saya punya saudara. Dan yang ketiga, kanojo wa kodomo san ga arimasu. Kanojo wa dia, kodomo san ga arimasu. Kodomo san artinya anak ya. Jadi dia punya anak. Dan yang berikutnya, watashi wa tokei ga arimasen. Tokei jam, jadi watashi wa tokei ga arimasen. Tidak punya ya. Jadi saya tidak punya jam. Ya, polanya wa ga. Kemudian dialog. Ya, di sini ada dua orang ya. Anata wa shitsumon ga arimasu ka? Hai, arimasu. Nan desu ka? Omoshiroi wa Indonesia ngode nan desu ka? Omoshiroi wa Indonesia ngode menarik desu. Hoka no shitsumon ga arimasu ka? Iie arimasen. Ya. Sini anata wa shitsumon. Shitsumon itu pertanyaan. Shitsumon ga arimasu ka? Ada ya. Arimasu ada atau punya. Apakah kamu ada pertanyaan? Punya pertanyaan? Hai, arimasu. Ya, ada. Ya. Nan desu ka? Jadi nan ini kata tanya ya. Apa? Omoshiroi wa Indonesia ngode nan desu ka? Ini dalam tanda petik omoshiroi, ini tanda petik bahasa Jepang. Seperti ini ya. Jadi tidak menggunakan tanda petik yang kita kenal. Jadi omoshiroi kalau kita terjemahkan tanda petik ini tetap menggunakan kata ini. Ini satu istilah katakanlah ya. Jadi omoshiroi bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Indonesia apa? Indonesia gode ya, atau dengan bahasa Indonesia nan desu ka apa? Omoshiroi wa Indonesia gode menarik desu. Jadi omoshiroi Indonesia ngode dalam bahasa Indonesia menarik desu. Menarik di sini menarik interesting ya, menarik hati. Hoka no shitsumon ga arimasu ka? Hoka ini yang lain. Jadi hoka no shitsumon pertanyaan lain. Ya, apakah ada pertanyaan lain? Iie arimasen. Tidak ya, tidak ada. Yaitu subjek wa kata mendaga aru. Berikutnya wakaru. Jadi polanya menggunakan subjek wa kata mendaga wakaru. Lalu di sini menggunakan wa dengan ga karena wakaru itu artinya mengerti. Jadi kata kerjanya menunjukkan kemampuan, katakanlah ya, mengerti itu mampu memahami sesuatu ya. Jadi polanya wa ga wakaru. Ya, jadi di sini mengerti atau mengetahui ya. Kelompoknya ini godang doshi. Bunyi akhirnya aru, wakaru gitu ya. Jadi perubahannya wakaru, wakata, wakate, wakaranai, wakaranakata, wakarimas. Kita lihat reibungnya, contoh kalimatnya. Watashi wa nihongo ga wakarimasu. Watashi wa saya nihongo ga wakarimasu. Saya mengerti
Nihongo, bahasa Jepang. Yang kedua, watashi wa chungo kungo ga wakarimasen. Jadi watashi wa chungo kungo, bahasa Cina. Wakarimasen, tidak mengerti. Ya. Jadi saya tidak mengerti bahasa Cina. Yang ketiga, anata wa kankokungo ga wakarimasu ka? Kankokungo, bahasa Korea. Kankoku itu Korea. Jadi, apakah kamu mengerti bahasa Korea? Jadi, kalau Kangkokujing, orang Korea. Ya. Kangkokungo, bahasa Korea. Kangkoku, itu nama negaranya, ya, Korea. Kaiwa. Berikutnya, kaiwa untuk kata kerja wakaru. Anata wa furansungo ga wakarimasu ka? Iie, zenzen wakarimasen. Eigo ga wakarimasu ka? Hai, eigo ga sukoshi wakarimasu. Indonesia go wa dou desu ka? Indonesia go wa yoku wakarimasu. Ya, ini salah ketik ya, bukan so tapi do. Do desu ka bagaimana ya? Ya, anata wa furansungo. Furansu Prancis. Furansungo bahasa Prancis. Wakarimasu ka? Apakah kamu mengerti? Jadi wakarimasu mengerti ya. Mengerti bahasa Prancis? Ie zenzen wakarimasen. Jadi zenzen dengan kata kerja negatif dengan kata kerja maseng itu menunjukkan sama sekali tidak. Jadi zenzen wakarimasen sama sekali tidak mengerti ya. Zenzen tabemasen, sama sekali tidak makan. Zenzen nomimasen, sama sekali tidak minum. Ya. Misalkan watashi wa wain no zenzen nomimasen ya, saya tidak minum wain sama sekali ya, tidak minum anggur. Jadi zenzen dengan kata kerja negatif artinya sama sekali tidak. Ya. Berikutnya, eigo ga wakarimasu ka? Ini eigo sudah muncul ya, eigo bahasa Inggris. Eigo ga wakarimasu ka? Apakah mengerti bahasa Inggris? Atau apakah bahasa Inggris mengerti? Hai, eigo ga sukoshi wakarimasu. Sukoshi artinya sedikit. Jadi sukoshi wakarimasu mengerti sedikit. Indonesia go wa dou desu ka? Do ini menanyakan pendapat. Bagaimana? Ya. Indonesia go bahasa Indonesia. Jadi bagaimana dengan bahasa Indonesia? Indonesia go wa yoku wakarimasu. Yoku dengan kata kerja bentuk positif di sini artinya dengan baik. Jadi yoku wakarimasu, mengerti dengan baik. Lalu untuk yoku dengan kata kerja bentuk positif, selain yoku artinya dengan baik, bisa juga artinya itu sering. Misalkan yoku kimasu, jadi sering datang ya. Tapi dalam hal ini mengerti dengan baik. Itu untuk wakaru. Jadi polanya sama ya, subjek wa, kata benanga, lalu kata kerjanya wakaru. Yang ketiga, kata kerjanya itu dekiru. Dekiru juga ini menunjukkan kemampuan ya, artinya dapat atau bisa. Jadi polanya menggunakan wa dan ga. Watashi wa nihongo ga dekimasu. Misalkan ya, saya bisa bahasa Jepang. Dan untuk dekiru ini kelompoknya ichidang doshi, berakhiran dengan iru, dekiru. Kelompoknya sama dengan okiru, miru, gitu ya. Jadi ru-nya hilang, diganti dengan bentuk yang kita inginkan. Kita lihat contoh kalimatnya. Sini contoh kalimatnya ada 3. Watashi wa nihongo ga sukoshi dekimasu. Watashi wa saya ya, nihongo ga sukoshi dekimasu. Sukoshi ini sedikit, dekimasu bisa. Jadi bisa sukoshi ya, bisa sedikit bahasa Jepang. Yang kedua, anata wa tenis ga dekimasu ka? Anata wa kamu tenis ga dekimasu ka? Tenis itu permainan tenis ya, olahraga tenis. Dekimasu bisa.
Dalam hal ini dekimas di sini dari suru sebenarnya. Jadi suru bentuk dapatnya itu dekiru. Dekimas ya. Dan otomatis kalau menggunakan dekimas kata bantunya ga. Kalau menggunakan suru kata bantunya o. Tenis o suru bermain tenis, tenis nggak dekimas. Bisa bermain tenis atau bisa tenis ya. Kemudian yang ketiga, watashi wa chungoku ga zenzen dekimasen. Ini dekimasen ya, bukan wakarimasen. Watashi wa chungoku ga zenzen dekimasen. Jadi saya zenzen dengan dekimasen dengan bentuk masen artinya sama sekali tidak. Jadi zenzen dekimasen sama sekali tidak dekimasen, tidak bisa. Chungoku bahasa Cina. Jadi zeng-zeng dengan kata kerja maseng sama sekali. Misalkan zeng-zeng tabe maseng gitu ya. Berikutnya kaiwa. Ya. Anata wa sports ga suki desu ka? Hai, suki desu. Tenis mo dekimasu ka? Hai, dekimasu. Shikashi, jouzu ja arimasen. Ah, so desu ka? Sore ja, ashita watashi to renshu shimashou. Hai, so shimashou. Ya, ini dialognya berkaitan dengan olahraga. Di sini. Pertanyaan pertama, anata wa sports ga suki desu ka? Apakah kamu suka sports? Sports di sini olahraga ya. Suki suka. Maka kamu suka olahraga? Hai, suki desu. Ya, suka ya. Kita ingat ini melambangkan suka, sebelah kirinya onna perempuan, kanan anak ko ya. Perempuan anak. Jadi biasanya perempuan suka anak-anak gitu ya. Jadilah ini suka. Kemudian berikutnya, tenis mo dekimasu ka? Apakah tenis juga bisa? Artinya apakah kamu bisa? Bisa juga main tenis. Hai, dekimasu. Shikashi, jouzu ja arimasen. Ya bisa ya, shikashi tetapi jouzu ja arimasen. Ya, ja ini boleh menggunakan dewa ya. Artinya di sini tidak mahir ya. Jouzu ja arimasen. Atau jouzu dewa arimasen. Tidak mahir ya, tidak pandai. Ah, so desu ka. Oh begitu ya. Soreja. Soreja itu sama dengan sore dewa ya. Jadi boleh sore dewa, boleh soreja. Biasanya dalam percakapan menjadi ja yang dewa itu ya. Ashita watashi to renshu shimashou. Soreja, sore dewa ya. Kalau begitu besok watashi to renshu shimashou. Mari kita latihan besok dengan saya. Hai, so shimashou. Ini tanda setuju. Hai, so shimashou ya. Artinya baiklah. Lalu untuk dekiru, kalau tadi bisa menggunakan kata benda ya, subjek wa, kata benda ga, dekiru. Lalu bagaimana kalau kita bisa tapi untuk mengungkapkan melakukan sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Kata kerja ya. Jadi kalau seandainya kita bisa melakukan sesuatu, kata kerjanya ini bentuk kamus. Lalu tambah koto, baru ga dekiru. Jadi subjek wa, kata kerja u, koto ga dekiru. Jadi saya bisa melakukan pekerjaan ini. Jadi tidak boleh langsung kata kerja u, langsung ga. Misalkan saya bisa berbicara bahasa Jepang. Tidak bisa watashi wa berbicaranya itu menggunakan hanasu ga dekimasu ya. Nihongo hanasu ga dekimasu misalkan. Itu tidak bisa ya. Tapi harus bentuk kamus tambah koto. Jadi nihongo hanasu koto ga dekiru dekimasu gitu ya. Jadi koto ini katakanlah fungsinya untuk membuat kata kerja ini menjadi nomina. Menjadi kata benda ya.
Karena tadi polanya subjek wa kata benda nga dekiru. Bisa ya. Bisa apa? Jadi ini menggunakan katakanlah nomina ya. Jadi kalau kata kerja tambah koto. Jadi koto ini untuk membentuk kata kerja ini menjadi nomina ya. Contohnya karewa nihongo hanasu koto ga dekimasu. Jadi karewa dia nihongo hanasu koto ga dekimasu. Bisa berbicara bahasa Jepang. Hanasu berbicara ya, nihongo hanasu berbicara bahasa Jepang. Jadi tidak boleh dihilangkan kotonya. Jadi tidak bisa hanasu ga dekimasu. Tapi harus menggunakan koto. Yang kedua, anata wa hiragana de tegami o kaku koto ga dekimasu ka? Hiragana de ya, dengan hiragana tegami o kaku, menulis surat. Lalu ditambah koto ya. Jadi kamu apakah bisa atau apakah kamu bisa menulis surat dengan hiragana? Gitu ya. Berikutnya, watashi wa whisky o nomu koto ga dekimasen. Jadi watashi wa saya nomu koto ga dekimasen. Dekimasen tidak bisa, nomu koto minum. Minum apa? Whisky. Ini ya objeknya untuk nomu. Jadi saya tidak bisa minum whisky. Berikutnya kaiwa, dialognya. Ya, untuk dialog biar terlihat semua. Ini perkecil dulu ya tengah-tengah. Ya. Jadi ini dialognya ya. Yang pertama, anata wa itsu kara nihongo o benkyou shite imasu ka? 6 kagetsu kara nihongo o benkyou shite imasu. Hiragana wa zenbu oboemashita ka? Hai, zenbu oboemashita. Katakana mo oboemashita ka? Hai, hiragana mo katakana mo kaku koto ga dekimasu. Kanji mo kaku koto ga dekimasu ka? Hai, kanji mo shukoshi kaku koto ga dekimasu. Jadi ini dialog membicarakan tentang kemampuan huruf Jepang ya, baca tulis huruf Jepang. Sini yang A, anata wa itsu kara nihongo benkyou shite imasu ka? Anata wa kamu itsu kara, sejak kapan nihongo benkyou shite imasu ka? Belajar bahasa Jepang. 6 kagetsu kara nihongo benkyou shite imasu. 6 kagetsu. Maaf, di sini tidak pakai ka ya. Karena itsukara sejak kapan. Kalau 6 kagetsu itu sudah 6 bulan gitu ya. Tapi di sini sejak kapan? Rokugatsu bukan 6 kagetsu ya. Rokugatsu kara sejak bulan 6. Nihongo benkyou shite imasu. Belajar bahasa Jepang. Hiragana wa zenbu. Hiragana wa ya, huruf hiragana. Zenbu oboemashita ka? Zenbu seluruhnya. Apakah sudah hafal seluruhnya? Oboemas, oboeru itu hafal atau ingat ya. Jadi apakah sudah hafal seluruhnya? Hai, zenbu oboemashita. Jadi ya zenbu seluruhnya oboemashita. Seluruhnya saya sudah hafal ya. Katakana mo oboemashita ka? Apakah katakana juga sudah hafal? Hai, hiragana mo, katakana mo, kaku koto ga dekimasu. Jadi hiragana mo, katakana mo, baik hiragana maupun katakana, kaku koto ga dekimasu. Saya bisa menulisnya. Ya. Kanji mo, kaku koto ga dekimasu ka? Apakah huruf kanji juga kamu bisa menulisnya? Hai, kanji mo shukoshi kaku koto ga dekimasu. Jadi ya, kanji mo, huruf kanji juga
Skoshi sedikit ya. Kaku koto ga dekimasu. Bisa sedikit. Ya, jadi itu dialognya atau pola secara keseluruhannya. Subjek wa, kata benda ga, aru, wakaru, atau dekiru. Sekarang kita lihat latihannya. Selintas saja. Ini ya latihan. Renshu, rei no yoni shinasai. Jadi buat dialog seperti contoh. Rei, contohnya tokei. Jadi ini tokei artinya jam. Jadi kalau kita lihat satu-satu huruf kanjinya, ini sebelah kirinya ini menunjukkan toki. Kalau berdiri sendiri dibacanya toki, waktu. Sebelah kanan ini hakaru, mengukur. Jadi mengukur waktu. Dijadikan satu kata tokei itu menjadi jam. Dari informasi tokei, satu kata, kita buat dialog seperti ini. Anata wa tokei ga arimasu ka? Apakah kamu punya jam? Tokei ga arimasu, punya jam ya. Hai, watashi wa tokei ga arimasu. Ya, saya punya jam ya. Atau iye arimasen, tidak punya. Ya, ini mudah ya. Jadi menggunakan wa, ga, kemudian aru, arimasu ya. Kata bendanya ini. Kalau tadi tokei, kalau yang ini komputer. Berarti pertanyaannya, anata wa komputer ga arimasu ka? Jawabannya hai arimasu atau iye arimasen. Lalu yang keempat, langsung saja keempatnya, karena ini sudah ada bahasa Indonesianya ya. Go ryoshin, kedua orang tua. Jadi go ryoshin. Di sini menggunakan go, itu orang tua kamu. Jadi kalau go ryoshin ga arimasu ka? Apakah kamu punya orang tua? Pengertiannya apakah orang tuanya masih ada gitu ya. Nomor 10, Nihongo no jisho. Jisho, kamus. Nihongo, bahasa Jepang ya, kamus bahasa Jepang. Apakah kamu punya kamus bahasa Jepang ya? Anata wa nihongo no jisho ga arimasu ka? Dan yang kedua, rei no yoni shinasai. Buat seperti dialog, seperti contoh, buat dialog seperti contoh. Ini contohnya juga satu kata eigo. Eigo bahasa Inggris. Jadi dialognya anata wa eigo ga wakarimasu ka? Jadi sekarang menggunakan kata kerja wakaru. Kalau contoh yang pertama tadi, latihan yang pertama itu aru, arimas. Ini wakaru, mengerti ya. Jadi apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Jawabannya hai, yoku wakarimasu. Mengerti dengan baik. Yang B, hai, sukoshi wakarimasu. Ya, mengerti sukoshi, sedikit. Kemudian yang C, iye zenzen wakarimasen. Jadi sama sekali tidak mengerti. Ya, latihannya sama seperti yang pertama tadi ya, hanya kata kerjanya. Sekarang wakaru kata kerjanya, wakarimasu, wakarimasen. Informasinya juga hanya satu ini ya. Indonesia ngo, Nihongo, Jungoku ngo. Ya, ini huruf kanjinya semua ya. Ini Malaysia ngo, bahasa Malaysia, bahasa Melayu ya. Kangkoku ngo, bahasa Kangkoku, Korea. Kono bunsho. Bunsho ini kalimatnya, jadi kono bunsho kalimat ini. Nomor 10 kanji, itu huruf kanji. Dan seterusnya. Atau nomor 8 Arabia. Arabia ngo ya, bahasa Arab. Ini nomor 7 Spain ngo, bahasa Spanyol. Spain Spanyol ya. Nomor 6 Rusia ngo. Rusia bahasa Rusia ya. Deutsche bahasa Jerman. France bahasa Prancis.
Ya. Ya, latihan berikutnya. Contohnya Rosia ngo hanashimasu. Berbicara bahasa Rusia. Dibuat dialog menjadi seperti ini ya. Pertanyaannya, anata wa Rosia ngo hanasu koto ga dekimasu ka? Jadi yang tadinya Rosia go hanashimasu dalam pertanyaan menjadi hanasu koto ga dekimasu. Jadi hanashimasu diubah ke bentuk kamus menjadi hanasu tambah koto ga dekimasu. Ya, apakah kamu bisa berbicara bahasa Rusia? Kalau yang informasi Rosia go hanashimasu artinya berbicara bahasa Rusia. Diubah menjadi bisa berbicara bahasa Rusia. Jawabannya hai, skoshi Rosia ngo hanasu koto ga dekimasu. Ya, saya bisa sedikit berbicara bahasa Rusia. Atau iye, zenzen Rosia ngo hanasu koto wa dekimasen. Tidak ya, sama sekali tidak bisa berbicara bahasa Rusia. Jadi dalam latihan ini intinya kata kerja ini, informasinya ini bentuk mas, diubah ke bentuk kamus, tambah koto ga dekiru, koto ga dekimasu. Ya. Pertanyaannya, koto ga dekimasu ka? Lalu jawaban yang B, koto wa dekimasen. Ya, sini soalnya ya. Sashimi o tabemasu. Kita ingat tabemasu ini ichidang doshi ya. Mengubahnya ke bentuk kamus, kalau bentuk masnya bunyinya emas, ini tinggal diganti saja masnya dengan ru. Jadi tabemasu, taberu. Contoh lain misalkan nemas, neru. Gitu ya. Untuk bentuk mas, masnya langsung diganti dengan ru saja. Itu bentuk kamusnya. Jadi pertanyaannya menjadi anata wa sashimi o taberu koto ga dekimasu ka? Jawabannya kalau iye, iye. Sashimi wa taberu koto wa dekimasen. Atau sashimi o taberu koto wa dekimasen. Ya. Yang kedua, asahayaku okimasu. Asahayaku pagi-pagi sekali ya. Okimasu bangun. Jadi bangun pagi-pagi sekali. Bangun cepat. Ini okimasu kelompoknya sama dengan tabemasu ya, ichidang doshi. Jadi kata kerja bentuk kamusnya, masnya tinggal diganti dengan ru. Jadi okimasu, okiru ya. Nomor 3, ashita hayaku iyo demasu. Besok hayaku, cepat-cepat ya. Iyo demas artinya meninggalkan rumah. Demas sebelum mas bunyinya demas. Berarti mas ini dari ru. Jadi bentuk kamusnya deru. Ini dibacanya D ya. Huruf kanjinya. Ya, jadi bentuk kamusnya deru. Jadi khusus meninggalkan rumah itu kata bantunya o ini ya. Iyo demas. Atau boleh juga ini dibaca uchi. Uchio demas. Ya, meninggalkan rumah. Berikutnya nomor 4. Nichiyobi ni eiga o mimasu. Nichiyobi ni hari Minggu. Eiga o mimasu. Ini juga dari ichidang doshi. Miru ya. Nomor 5. Kanji o oboemasu. Ini dibacanya kanji, huruf kanji ya. Ini tadi sudah muncul juga beberapa kali ya, oboemasu. Jadi kalau bentuk masnya itu emas ujungnya berarti ichidang doshi ya. Jadi oboeru. Yang keenam, Nihongo no shimbun o yomimasu. Ini godang doshi ya. Ini bacanya yo. Nomor 7,
Osake o nomimasu. Ini dibacanya sake di minuman Jepang ya. Minum sake ya. Ashitamade machimasu. Ini machimasu bacanya mak ya. Artinya menunggu, machimasu. Hashide gohan o tabemasu. Makan nasi dengan hashi, ini sumpit ya. Nomor 8 tadi ashitamade machimasu, ini menunggu ashitamade. Made sampai besok ya. Nomor 10 basude bangkai ikimasu. Pergi ke Bangka dengan bis. Basude dengan bis. Bangkai ikimasu. Pergi ke Bangka. Ya. Ini dibacanya ikimasu. Atau dibaca yu juga boleh ya, yukimasu. Ke-11 kokokara ichiban made aruite ikimasu. Pergi aruite dengan berjalan kaki dari sini sampai Ichiba. Ichiba ini pasar. Lalu di sini aruite, kalau kata kerjanya bentuk T, salah satunya bisa diterjemahkan dengan kata dengan ya. Aruite artinya dengan berjalan kaki. Aruite ikimasu, pergi dengan berjalan kaki. Ke-12 nihongo de tengami o kakimasu. Menulis surat dengan bahasa Jepang ya. Kawa o oyogimasu. Kawa ini sungai. Oyogimasu berenang ya. Jadi berenang di sungai. Kawa o oyogimasu. Berenang di sungai. Ke-14 ima kare o yobimasu. Ima sekarang, kare dia ya. Jadi ini dua kata ima dengan kare ya. Yobimasu memanggil. Jadi sekarang memanggil dia. Yang 15 ashita watashi to sanpo shimasu. Ashita besok watashi to sanpo shimasu. Sanpo shimasu jalan-jalan. Jadi besok jalan-jalan dengan saya. Ya. Jadi dalam pertanyaan nanti ini diubah ke bentuk kamus tambah kotonga dekimasu ka, lalu jawabannya hai atau iye gitu ya. Ya, itu saja untuk pertemuan kali ini. Korede owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.